Kalau ada yang nanya umpamanya suka, ini sering banget pertanyaan keluar, saya juga ini kasihan keluarga-keluarga dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Pertanyaannya gitu, Ustadz, istri itu kan harus taat pada suaminya. Saya bilang iya. Pertanyaannya adalah apa batasan ketaatan itu? Saya itu kalau ditanya gitu Bu, saya sedih. Ada ibu mau nanya gitu ke saya, sedih saya sekarang. Jangan bikin sedih pagi-pagi ya. Kenapa? Pertanyaan itu sih biasa itu pertanyaan biasa kan, itu bisa dijawab dengan hukum. Tapi saya membayangkannya kepanjangan. Pengalaman saya muter-muter nih di negeri ini. Itu gitu, asal muncul pertanyaan itu, saya selalu bilang ini ada masalah di rumahnya. Atau dia sedang memotret keluarga lain yang punya masalah. Sehingga dia harus bertanya apakah ada batasan ketaatan. Sehingga jawaban saya bukan ada, nggak gitu jawaban saya. Tahu ada cara saya jawab? Saya bilang ketaatan pada suami itu mutlak. Mutlak. Hanya satu poin saja yang tidak boleh ditaati, yaitu maksiat. Dah, selesai. Sisanya mutlak taat. Baru keluar tapi gimana Ustaz? Tapi bagaimana? Tapi suaminya jenisnya kayak apa? Saya bilang yang milih jenis gitu kan Anda, milih jenis kayak begitu dulu. Satu, maka selama masih jadi istri Anda harus taat. Gak ada cerita, selama jadi istri harus taat. Mutlak. Sekian banyak hadis Nabi. Tuh, lihat, sampai saya katakan, suami itu nyaris jadi Tuhan buat istri. Kenapa? Hadis Nabi SAW, betul kan? Kalau aku bolehkan, kalau boleh dibolehkan sujud pada makhluk, aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Sujud itu hanya pada Tuhan, Bu. Sujud hanya pada Allah SWT. Jadi suami itu nyaris jadi Tuhan di mata istrinya. Segitu mutlaknya, iya, segitu mutlaknya. Jadi udah nggak usah diperdebatkan lagi, itu sudah selesai, mutlak. Hanya ketika suami memerintah maksiat, nah itu yang tidak boleh ditaati. Ala la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nah, itu nggak boleh taat. Ya. Jadi karena sang suami ridho dan suami punya adalah kunci surga atau kunci neraka bagi istri, maka itu yang memudahkan. Karena sudah keridhoan sang pemimpin, itu yang memudahkan dia mendidik anak-anaknya. Karena begini ibu-ibu, didik anak itu nggak bisa pakai kecerdasan kita saja, nggak bisa pakai pengalaman kita saja, itu nggak bisa. Kita ini mesti sering-sering nitip pada Allah Subhanahu Wa Taala, harus sering nitip pada Allah. Jadi itu kenapa kemudian peran dominan pertama kali harus jadi istri dulu yang baik, istri dulu yang baik, baru nanti dia bisa menjadi ibu yang baik. Jadi poin satu, karena tadi suami ridho dengan peran para wanita sebagai pendamping suami, dan suami ridho itu Masya Allah. Dan kalau suami ridho itu ada rangkaian berikutnya. Selain keberkahan tadi itu, keberkahan rumah, rangkaian berikutnya adalah bahwa karena suami sudah ridho, maka suami itu ikut bahagia di rumah itu. Saya tahu semua lelah. Suami lelah di luar rumahnya dengan tugas mulianya, istri lelah di dalam rumahnya dengan tugas mulianya. Tapi kalau orang bahagia, kan ibu-ibu tahu orang bahagia kan? Orang bahagia mana ada capeknya. Kalau masih ingat tentang dulu masih pengantin baru, mana ada capeknya. Mau begadang 3 hari 3 malam gak urusan. Ya kan? Mau jalan kaki dari sini sampai ke pantai mana, nggak ada urusan, nggak masalah. Kalau perlu perpanjang lagi jarak ini, nggak ada masalah, betul. Orang bahagia itu nggak ada masalah. Gitu ya. Itulah kenapa di surga ada tidur apa enggak Ustaz Fauzi? Surga itu bahagia. Kalau tidur kan sayang. Di surga ada tidur apa enggak? Mati kan nggak ada, jelas nggak ada, mati nggak ada. Tidur ada apa enggak di surga? Aku tanya Ustaz Fauzi kan aja. Ya. Karena orang bahagia, kalau bahagia, barokah bahagia,
dan suami ikut bahagia dengan pengabdian yang luar biasa dari istrinya, maka sang suami akan dengan ridho legowo ketika pulang juga membawa kelelahannya, ridho membantu pekerjaan istrinya, baik di rumahnya ataupun didik anaknya. Itu yang dilakukan Rasul, karena Rasul ridho dengan istri-istrinya. Maka ketika istri Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya, nah itu karena tadi ridho. Nah, kalau nggak ridho ngapain gue bantu kan? Ridho. Baik. Kemudian lihat kunci yang berikutnya. Kenapa sampai harus istri dulu? Jadi istri dulu yang baik baru jadi ibu yang baik. Inilah keteladanan. Saya kasih contoh. Kalau ada dua kepentingan yang berbenturan antara suami dan istri, oke? Kalau ini diobrolkannya di dalam kamar itu urusannya nggak masalah. Ternyata anak-anak tahu, oke? Anak-anak tahu nih. Begitu anak-anak tahu, ibunya bilang nggak bisa gitu dong ya. Ini begini kata ya sudah. Ayah ikut mama deh. Satu. Besok beda pendapat lagi, jilid kedua beda pendapat lagi. Ayahnya bilang, sudahlah terserah mama kalau gitu. 3, 4, 5, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ayahnya selalu berkata, ya sudah terserah mama deh. Anda lihat apa yang terjadi di rumah akhirnya? Anak-anak itu nggak ngomong, Bu. Anak-anak akan menyimpulkan. Ini yang saya sampaikan di tulisan saya tentang kadang ada sesuatu yang tidak kita ajarkan tapi tertanamkan. Ya kita nggak merasa ngajarin. Jadi banyak orang tua merasa gini, saya nggak ngajarin Pak. Saya nggak ngajarin anak saya. Iya. Tapi itu tertanam di diri anak karena anak melihat, anak mendengar. Itu keteladanan. Di situ posisi bahayanya keteladanan itu di situ. Kalau baik, ya Allah itu mudah didik anak tuh. Nanti kita akan juga bicara. Kalau itu selesai dan baik, didik anak itu mudah banget. Nah, inilah pentingnya mengapa peran istri itu duluan, dan itu kalau beres dia akan memudahkan peran mendidik anak. Kenapa? Tadi anak sudah ngelihat. Umpamanya. Ketika sang ibu tadi ibu ayah berbeda, kemudian anak-anak tahu. Sekali 2 kali biasa. Istrinya mengatakan, suaminya mengatakan sudah terserah mama deh. Tapi kalau itu berjalan selalu begitu, bayangkan, maka kalau ada anak laki-laki di rumah ibu akan jadi laki-laki lemah kayak bapaknya. Yang nanti ketika berumah tangga dia akan bilang, udah terserah kamu deh. Kenapa? Dulu begitu bapakku. Asal mama ngomong sudah mengkeret ya. Kayak ini bukan masalah menang-menangan teman-teman, bukan. Bahkan sampai pada masalah gini loh, kadang-kadang ibu-ibu lihat ini Masya Allah ini, kadang-kadang ada hal-hal yang harus direkayasa untuk masalah, untuk pelajaran buat anak. Hal yang bisa direkayasa, contohnya apa? Contohnya masalah ketaatan itu. Ketika sang istri taat pada suaminya, karena itu tadi ketaatan mutlak kecuali pada maksiat. Ketika istri taat pada suaminya, maka anak-anak akan melihat, Bu, peran kalau Anda punya anak perempuan akan segera memposisikan diri seperti ibunya. Oh, kalau di rumah itu ternyata pemimpin itu betul ayah. Buktinya aku tahu kadang-kadang mama itu sebenarnya pengen banget, cuma gara-gara ayah nggak setuju, mama sampai merelakan keinginannya itu demi ayah. Lihat, itu mahal dan kadang harus direkayasa. Kadang-kadang ini sampai dicontohkan oleh Dr. Khalid Asyantut bagaimana cara merekayasanya untuk ngajari anak tentang posisi di rumah, karena nanti mereka juga berumah tangga. Sampai Dr. Khalid Asyantut menyebutnya sebagai lingkaran setan, dan itu harus diputus, kata beliau, harus putus lingkaran setan. Gimana lingkaran setan tuh? Gini, karena zaman ini tidak sesuai dengan panduan syariat, nggak sejalan dengan panduan syariat, maka yang laki-laki tidak posisi qawamah, yang perempuan tidak posisi taat, tidak posisi solihah. Akhirnya kebalik, kata Dr. Khalid, kebalik. Bagaimana kebaliknya? Yang laki-laki hadir laki-laki yang lemah, perempuannya menjadi Fir'aun. Itu kalimat beliau, bukan kalimat saya.
Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mereka punya anak, kalau anak laki-laki, karena sehari-hari itu yang dilihat tentang ayah yang lemah, maka jadilah laki-laki yang lemah. Kalau dia punya anak perempuan, maka muncul Fir'aun Junior. Begitu yang laki perempuan anak ini nikah, berumah tangga, apa yang terjadi? Sama. Ini jadi kepala rumah tangga yang lemah, ini jadi istri yang Fir'aun tadi itu. Ketemulah dengan didikan yang sama di luar sana. Mereka berumah tangga dengan sejenis, artinya yang didikannya sama. Itu lingkaran setan nggak putus-putus, harus dipenggal, diputus. Cukup sampai di sini, ini kesalahan fatal di rumah tangga. Maka kalau istri itu memerankan perannya sebagai istri yang baik, itu dilihatin anak-anak, Bu. Dan tanpa kita sadari, itulah keteladanan awal. Itu keteladanan itu. Keteladanan di situ. Anak tuh nggak banyak ngomong, coba ngelihat gitu tahu. Oh gitu ya. Dan bahkan tadi Dr. Khalid mengajari kita rekayasa. Gini, sekali waktu Anda harus mengajari anak dengan merekayasa. Gimana mereka? Contohnya mau mengajari tentang ketaatan. Sang ayah tugas luar kota atau tidak sedang di rumah. Sang anak tiba-tiba punya keinginan. Ngomong sama bundanya, Bun, aku punya tasku robek. Dia sobek gini. Aku mau beli. Ya udah, ayo mama belikan. Mama ada uang, ya beli. Tapi kata beliau sekali waktu, kalau dia minta sesuatu, apalagi yang berharga gitu, cobalah direkayasa. Wah, kalau yang ini mama nggak ikut, nggak ini nih, bukan keputusannya bukan di mama nih. Ini harus telepon ayah. Kita telepon ayah yuk. Mama ikut keputusan ayah. Lihat itu. Yang dibilang rekayasa di mana? Anda boleh telepon suami. Di anak masuk kamar, kunci kamarnya telepon. Ya, kita mau telepon ya. Kita mau telepon. Ayah jangan sampai ngomongnya terserah mama, kan? Terserah mama lagi ngomong lagi. Ayah harus kasih keputusan karena kami lagi belajar ketaatan. Oke ya, ya. Terserah ayah deh. Masalahnya apa sih katanya? Masalahnya beli sepatu. Oh ya, ya. Sepatu tapi agak mahal ya. Umpamanya kan. Itu perlu kerjasama. Nanti begitu telepon ujung-ujungnya, itu terserah mama deh. Ya kan sama aja. Kata anak itu kan terserah mama semuanya. Makanya tolong direkayasa sedikit ya. Itu sampai diajari sama Tuhan. Karena ini rekayasa halal. Ada yang halal, ada yang haram. Ya kan? Ini yang halal. Sudah ambil handphone, keluarin suaranya. Ya ini assalamualaikum. Ini ayah anak-anak. Ini ada mau bicara. Gini. Kalau mama terserah ayah deh. Kan di rumah ini yang jadi pemimpinnya ayah. Itu indah. Itu keteladanan. Anak-anak gak sadar. Kita tidak sedang ngajarin namanya istri itu harus taat pada suaminya yang nggak perlu begitu. Pengajaran itu nggak mesti harus dengan sekian SKS, nggak mesti. Anda kan gitu kan, Anda selalu bilang apa yang Anda lakukan dilihat anak-anak jauh lebih berharga dari 1 juta kalimat kadang-kadang. Nah itu contohnya. Maka sudah Anda tinggal bicara. Ayah bilang boleh atau nggak boleh atau boleh dengan syarat umpamanya kan? Atau tidak boleh kecuali begini, itu sudah begitu putuskan. Mama itu bilang tuh sudah dengar jawaban ayah, mama ikut sudah ayah. Oke, kita taati. Itu kenapa harus, itu peran istri aslinya. Awalnya peran istri tentang ketaatan. Ternyata itu sudah memulai pelajaran namanya keteladanan. Itu nanti didik anak gampang benar, insya Allah. Didik anak itu mudah sekali kalau peran sebagai istri selesai. Nah maka ayolah dipelajari peran sebagai istri itu seperti apa, dan di Quran dan di hadis Nabi selain teori diberikan potret, karena kadang-kadang kita ini dikasih teori mempraktekkannya tidak mudah, tapi kalau dikasih potret tinggal niru itu gampang kan, sudah ada. Itu kenapa Quran menghadirkan kisah-kisah, ada potretnya. Anda mau potret kayak apa? Nah yang menarik adalah itu mengapa istri Nabi Muhammad SAW tidak satu. Keseluruhan istri Nabi adalah potret yang berbeda-beda bagi wanita mulia. Sehingga saya sering katakan, Anda boleh masuk surga Allah dengan cara istri Nabi yang manapun. Orang beda-beda. Dan istri Nabi beda-beda itu. Berbeda-beda. Sifat, karakter, kelebihan, kekurangan, dan itu berbeda-beda. Dan itu silakan bercermin gitu. Maka tolong banyak-banyak tadi.
baca biografi itu dan bercerminlah, ya. Dan singkat saya pernah sampaikan di sini kalau saya nggak salah. Ya, saya suruh ibu-ibu untuk belajar tentang Ummahatul Mukminin. Belajarlah tentang istri-istri Nabi, karena Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu potret tertinggi bagi setiap muslimah.